Halo guys, welcome back to my channel. Hari ini kita mau review satu produk lagi. Ini produk yang mungkin produksinya di 1,5 tahun atau 1 tahun lalu. Nah, produk ini berasal dari brand, yaitu brand China, namanya Kuroku, yang kedengarannya kayak Jepang. Nah, kali ini mau kalian tentunya penasaran dong, mau lihat gimana produknya. Kita lihat dulu cuplikannya di sini. Oke, jadi ini adalah box atau kotak sampel dari proyektor Kuroku K6 atau K6. Nah, ini adalah proyektor yang memang punya basic Android 9.0, yang dimana ini tentu Android lama, dan ya ukuran size-nya itu lumayan besar, jadi medium size, dan bentuknya kotak seperti mengingatkan di proyektor Ezral EZR3. Nah, hampir mirip di bagian grill depannya. Tentu kita nggak usah lama-lama bahas bagaimana kotaknya, kita langsung lihat dulu apa sih aksesoris atau bundling dalam paket pembeliannya. Oke, jadi tentunya yang pertama kalian mendapatkan kabel power dalam paket bundlingnya yang sepanjang 1,5 meter, dan juga mendapatkan HDMI 1,5 meter, mendapatkan remote Bluetooth yang dimana juga bisa menjadi remote IR. Yang selanjutnya juga mendapatkan lens cover dari si proyektor dan mendapatkan fiber cloth untuk mengelap lensa kalian. Selanjutnya kalian juga mendapatkan warranty card dan mendapatkan manual guide serta proyektor K6-nya nih guys. Oke, selanjutnya kalian bisa melihat bagaimana bentuk dari proyektornya. Tadi yang memang kalian udah saksiin, bentuk proyektornya itu mirip dengan proyektor Ezral EZR3. Nah, untuk proyektornya dia punya grill-grill di sebelah kiri kanannya bentuknya bulat-bulat, yang dimana menambahkan kesan yang menurut gua lebih modern futuristik. Nah, di sini ada beberapa fitur yang menurut gua penting untuk gua kasih tahu ke kalian. Dan sebelum gua lanjut mengenai fiturnya, gua mau kasih tahu bahwa proyektor ini tentunya akan dijual sebagai sampelnya, dan kalian bisa langsung cek di AIC Store di Tokopedia. Yang pertama, proyektor ini tentunya sudah ada digital focus dan juga digital keystone. Dan tentunya dia juga ada fitur tambahan berupa autofocus dan auto keystone-nya. Untuk fiturnya tersendiri, di autofocusnya itu menurut gua sangat cepat, dan bisa kalian lihat di bagian cuplikan ini. Selanjutnya yang gue suka, di bagian remote-nya itu ada voice command. Tapi sayangnya, voice command ini hanya bisa dipakai saat kalian masuk ke dalam aplikasi YouTube. Jadi ketika kalian mau melakukan pencarian atau nge-search suatu kata kunci tertentu, kalian bisa menggunakan voice command-nya. Tapi hanya bisa dalam bahasa Inggris. Selanjutnya, tentunya proyektor ini sudah mendukung yang namanya jaringan Bluetooth, di mana jaringan Bluetooth-nya itu adalah versi 4.2, lumayan jadul, tapi tetap bisa kalian pakai dan kalian koneksiin ke speaker eksternal seperti Harman Kardon atau JBL atau beberapa jenis speaker lainnya, yang tentunya seperti soundbar ataupun subwoofer ataupun Bluetooth speaker lainnya juga bisa connect ke proyektor ini. Tapi memang ada yang gua dengar ada beberapa dari speaker yang memang nggak semuanya bisa connect dengan proyektor yang cuma punya Bluetooth versi 4.2. Gua nggak tahu kenapa, mungkin karena versinya yang udah cukup jadul. Oke, selanjutnya yang gua suka di bagian proyektor ini, di bagian atas dari proyektor sudah terdapat control board, dimana dengan ada control board ini mempermudah kalian jika kalian kehilangan remote atau semisalnya remote kalian rusak. Control board di sini ada arah panahnya, yaitu atas, bawah, kiri, kanan, oke, back, tombol power, dan juga tombol kembali ke menu. Tapi di sini ada satu tombol mejeng yang menurut gua nggak jelas dan gua nggak tahu fungsinya apa. Dia bertuliskan M, yang dimana ini cukup membuat gua bagong, dan gua sudah coba dan melakukan beberapa testing dan hasilnya itu nggak ada sama sekali. Yang selanjutnya, dia ada beberapa port, yang dimana portnya menurut gua sangat berguna untuk kalian bisa mengkoneksikan external device terhadap proyektor ini. Yang pertama, tentunya kalian mendapatkan satu port HDMI, satu aja, dan juga mendapatkan 2 USB port, yang tentunya kalian bisa koneksiin sama flash disk, ataupun sama keyboard, ataupun sama mouse secara kabel ya, jadi langsung menggunakan USB portnya. Yang selanjutnya juga tersedia yang namanya audio port, di mana audio portnya bisa kalian gunakan untuk mengkoneksikan ini proyektor terhadap external device seperti speaker menggunakan kabel audio jack 3,5 mm.
Dan selanjutnya dia juga ada yang namanya AV port, di mana AV port ini juga bisa berguna buat kalian koneksiin ke DVD player tentunya. Dan selanjutnya ada satu port jadul yang memang berguna juga, yaitu berupa LAN port, dimana kalau kalian nggak punya WiFi, kalian bisa langsung dari modem kalian colokin pakai kabel LAN langsung ke proyektornya, karena udah tersedia port untuk LAN-nya. Dan selanjutnya ada satu fitur yang berguna, yaitu adalah filter dari inlet, yang menurut gua ini sangat berguna ketika kalian ingin membersihkan proyektor kalian secara manual atau secara independen, yang tinggal kalian buka di bagian belakang dari si proyektor menggunakan obeng, lalu kalian bisa langsung bersihin filter yang ada. Dan yang terakhir, fitur yang terakhir adalah sistem operasinya, di mana sistem operasinya yang di sini digunakan adalah Android 9.0, ya masih menggunakan Android yang cukup jadul. Dan tidak lupa, gue ingin kasih tahu untuk material dari proyektornya ini adalah keseluruhannya adalah plastik ABS, dimana kalau kalian perhatiin di sini menggunakan gaya-gaya modern futuristik ya, minimalis futuristik, dimana kalau kalian dari lihat gaya warna colornya aja dia menggunakan tipe color matte, warna gray, dark gray matte gitu, yang menambahkan kesan elegan. Di bagian atasnya kalian bisa lihat untuk di bagian touch panelnya dia menggunakan jenis akrilik ya guys, dan juga di bagian bawahnya di sini ada terdapat beberapa kaki karet yang tentunya akan berguna. Jadi memang ada bantuan menurut gua dari kaki karet ini agar membuat proyektor kalian nggak licin jika kalian taruh di permukaan yang misalkan berair atau permukaan yang memang jenisnya itu agak licin. Dan tentunya proyektor ini juga bisa dipasang di ceiling ya guys, karena di sini ada beberapa tempat buat masukin skrupnya dari ceiling mountnya kalian. Oke, tadi kita udah bahas bagaimana mengenai material dan fitur-fitur yang tersedia pada proyektor ini. Selanjutnya seperti biasa di EC Channel kita akan membahas validasi yang ada. Untuk validasinya seperti ini. Oke, kalian udah lihat bagaimana validasi yang ada pada proyektor Kuroku K6 ini. Nah, selanjutnya nggak pernah lupa, kalian juga akan kita sajikan bagaimana sih performanya dalam keadaan remang, gelap maupun dalam keadaan terang. Dan tidak lupa untuk testing speakernya. Yang perlu kalian tahu dan kalian perlu gua mention itu adalah dalam testingnya di sini kita menggunakan besar layar 186 cm kali 105 cm, yang kurang lebihnya itu ada di 82 inch. Untuk hasil performanya seperti ini. Oke, kalian udah lihat bagaimana performa dari proyektor Kuroku K6 ini. Sekarang kita masuk ke bagian pro dan kontra.
Untuk bagian pro-nya, yang pertama, proyektor ini tentunya kerennya sudah dilengkapi dengan fitur voice command yang menurut gua sangat membantu buat orang yang mageran kayak gua. Ketika gua buka aplikasi YouTube, dengan mudahnya gua bisa langsung ngomong aja apa yang gua pengen search tanpa harus gua ketik satu-satu. Karena gua paling males menggunakan remote untuk ngebuka keyboard di situ lalu gua ketik satu-satu. Apalagi gua orang yang males tambah external device berupa keyboard untuk ke proyektor. Walaupun ada keyboard yang bisa digunakan secara wireless Bluetooth, ada juga memang yang menggunakan dongle, tapi gue males menggunakannya. Lebih enak buat gue adalah voice command menurut gue. Yang kedua, pro yang kedua adalah autofocus dan auto keystone yang sudah tersedia pada proyektor ini buat orang yang kaum mageran kayak gue ini. Dimana untuk kita-kita yang misalkan kaum mageran, autofocus dan auto keystone itu sangat membantu ketika lu pindah-pindahin ini proyektor. Dan terutama ketika remote kalian hilang ataupun rusak, autofocus ini dapat tetap bekerja, yang tentunya akan sangat mempermudah. Tapi kan di sini juga ada yang namanya control board yang tentunya juga akan mempermudah kalian jika misalkan remote kalian pun hilang. Dan yang perlu gue mention lagi, saat menggunakan auto keystone-nya, di sini kalian bisa perhatiin bahwa auto keystone-nya itu bekerja sangat cepat dan luar biasa, mengingat gue dengan proyektor mini H300, H320 ataupun proyektor sejenis lainnya atau OEM-an dari H300 maupun H320. Berikut dengan proyektor Oston One yang gue ingat dia juga memiliki keystone yang sangat cepat. Yang ketiga, yang gue suka adalah bagian digital fokus dari si proyektor ini, yang dimana ketika gue menggunakan remote, dia cukup responsif dan tidak lemot untuk muter gearnya biar menuju fokus, karena cukup menyebalkan buat gue. Bagi orang yang suka apa-apa tuh gue pengennya cepet, jadi ya cukup menurut gue dapat menjadi poin pro buat gue. Yang keempat, yang gue suka di sini tentunya tadi gue udah mention di poin kedua bahwa sudah ada yang namanya control board yang tentunya memudahkan gua banget ketika remote gua rusak ataupun hilang. Yang kelima, yang gua suka masih ada yang namanya inlet filternya. Memang kelihatannya kadang mengganggu rasanya, tapi dengan dibuatnya lebih kelihatan seamless, itu tentu akan membuat desain pun tidak akan terlalu terganggu. Nah, kebetulan dia ada di belakang proyektor dan di bawah beberapa port yang ada. Dan menurut gua untuk desainnya gua nggak merasa terganggu karena gua ngelihat itu biasa dari depan proyektor dan juga gua melihat ke proyeksi yang ada. Dan kalaupun orang nengokin seperti teman-teman gua yang datang atau family datang ataupun kerabat gua yang datang ke rumah, pasti tentunya yang dilihat tampilan bagian depan dari proyektor bukan di bagian belakangnya. Yang keenam, yang kalau secara desain itu gua suka karena seperti proyektor EZR3 yang pernah gua buat video sebelumnya, gua suka banget dengan gaya model yang menurut gua model kayak gini adalah model-model yang memang futuristik zaman sekarang. Bentuknya nggak terlalu bener-bener persegi kotak, tapi dia ada curvy-curvynya yang tidak benar-benar sudutnya 90 derajat di bagian sisi kiri dan kanannya itu. Dan secara desain menurut gua suka, tapi gua nggak tahu kalau di mata kalian desain menurut kalian mungkin monoton atau gimana, tapi memang kembali lagi ke preferensi orang masing-masing. Dan yang ketujuh, ini adalah menurut gua hal yang paling penting dalam pemakaian proyektor, yaitu adalah durability atau ketahanan dia secara jangka panjang. Berdasarkan hasil pengecekan suhu bodi dan juga exhaustnya, di sini gua temuin bahwa kalau untuk suhu di bodinya itu cuma maksimal kurang dari 37 derajat, yang tentunya itu membuat gua lumayan nyaman, apalagi ketika misalkan remote gua rusak atau hilang, gua harus pegangin control boardnya dan dia nggak panas, karena gua tipe orang yang tangannya berkeringat dan gua nggak suka memegang suatu barang atau suatu hal seperti handphone yang gampang terlalu panas karena membuat pelikat atau tangan gua terasa lengket. Itu yang gua nggak demen. Kalau gua lihat dari exhaustnya sendiri secara jangka panjang, gua di sini lihat dia tidak lebih dari 41 derajat Celcius ketika gua udah coba playtime-nya itu sampai 2 jam dalam sekali pemakaian. Dan gua melihat kalau untuk secara jangka panjang tentunya proyektor ini tidak memiliki potensi besar untuk black spot atau burn spot, yang tentunya menurut gua kalau kalian extend pemakaian di atas 4 jam berupa mungkin sampai 7 jam, menurut gua harusnya ini is okay aja. Tapi gua sebagai edukator, gua tentunya akan tetap memberikan kalian saran pakai 3-5 jam atau 4-6 jam. Kalian kasih jeda 10-15 menit baru lanjut 4-6 jam lagi, karena tujuannya untuk menjaga keawetan lampu juga, karena lampunya mungkin panas walaupun bodi dari proyektor nggak panas, dan itu yang menurut gua khawatirkan. Oke, jadi sekarang kita masuk ke bagian kontranya, dimana di proyektor ini tentunya punya beberapa kekurangan yang mesti gua mention ke lu pada, biar lu pada paham mengenai tentang proyektor ini dan juga makin smart lah minimal. Yang pertama,
proyektor ini setelah gue melakukan pengecekan terhadap noise-nya, di sini gue nemuin bahwa noise-nya lumayan tinggi, yaitu di stabilnya kurang lebih di 51 dB yang membuat gue cukup merasa berisik kalau misalkan volume dari speakernya gue gak mentokin sampai 100. Sedangkan gue tahu kalau lu mentokin apa-apa speaker seperti speaker Bluetooth ataupun speaker di proyektor atau speaker di TV, lu mentokin sampai 100 itu cenderung dapat membuat jebol itu speaker dan nanti jadinya kresek-kresek, ujungnya rusak. Jadi gua nggak tetap saranin kalau lu coba di 100%. Ya mungkin lu coba di 30 sampai 60% aja menurut gua cukup. Tapi sayangnya karena suara mesinnya ini lumayan berisik, noise-nya menurut gua cukup mengganggu karena dia ada di 51 dB dengan jarak pengecekan gua di 60 cm. Mungkin kalau lu di 2 meter atau 3 meter dari proyektor masih oke lah, lu nggak terlalu dekat sama proyektor jadi nggak terlalu terganggu. Tapi gue saranin kalau lu punya external speaker atau subwoofer, mending lu colokin aja langsung sama si proyektor sehingga suaranya mungkin ketutupan ya sama external speaker yang lu punya itu. Yang kedua yang gue nggak suka adalah fitur dari voice command-nya yang menurut gue agak ngaco. Memang voice command-nya ketika gue testing itu aman-aman aja, tapi untuk mendapatkan voice command fitur ini kalian harus konekin remote Bluetooth kalian ke proyektor ini via Bluetooth. Nah, masalahnya ada ketika gue coba konekin ini dengan remote ini dengan si proyektor, gue nemuin bahwa tombol untuk pengaturan fokus secara digital yang ada di remote untuk plus dan minnya itu tidak bekerja sama sekali. Yang gue rasa di sini ada yang namanya bug dari software dari si remote atau dari motherboardnya yang nge-coding kalau ini connect tapi dua tombol tersebut tidak berfungsi fiturnya. Dan menurut gue ini cukup tolol menurut gue, bener-bener kebodohan dalam pembentukan sebuah software yang menurut gue harusnya mereka nggak sampai nemuin bug seperti ini ya. Gue nggak ngerti kayak gimana, cuma menurut gue itu mungkin yang harus direvisi dari brand tersebut. Nah, yang kedua menurut gue adalah digital fokusnya yang tadi gue mention di poin kedua di kontranya, bahwa digital fokusnya itu sama sekali tidak bisa connect ketika Bluetooth remote-nya itu connect sama si sama si proyektor ini. Sedangkan kalau misalkan kalian putusin koneksi Bluetooth-nya, dia langsung bisa kembali tombolnya itu atau fiturnya itu bisa plus atau min fokusnya itu bisa bekerja lagi. Jadi cukup goblok sih menurut gua bisa kayak itu terjadi. Tapi ya itu yang it is what it is lah. Apa yang perlu yang memang faktanya begitu ya harus gua ungkapin begitu. Selanjutnya yang keempat, mengenai tentang klaim speknya yang gue temuin di datasheetnya dia ya, yang dia klaim bahwa ini adalah 500 ANSI yang pada kenyataannya adalah cuma di 186,4 ANSI yang gue temuin untuk average-nya. Anggaplah mistake-nya itu dari device pengecekan gue 10%, ya tetap nggak nyampe setengah dari klaimnya yang dimana 500 ANSI. Setengahnya itu kan kurang lebih harusnya di 250. Anggap kalau 10% kesalahan dari hasil pengecekan, anggap jadi harusnya 200 ANSI minimal atau di 210. Atau misalkan ada yang bilang, kok lu nggak naikin brightness-nya sampai mentok, walaupun menurut gua nggak masuk akal. Lu nonton video tertentu atau film tertentu brightness-nya lu naikin sampai mentok, itu maksudnya itu bukan brightness dari kecerahan lampunya yang naik, tapi lu naikin brightness dari picture-nya, jadi picture mode-nya itu sampai mentok putih semua apa yang lu mau nengok kan. Tapi semisalnya lu naikin sampai mentok situ, anggaplah naiknya 10%, ya paling di 200-an sekian. Tapi itu pun tidak menjustify bahwa proyektor ini bisa setengah dari apa yang diklaimnya. Nggak nyampe setengah aja sebenarnya udah salah banget gitu loh apa yang diklaim sama dia. Tapi ya ini what it is lah, kembali lagi seperti apa yang dicek. Oke, yang selanjutnya adalah yang keempat adalah control boardnya yang gue temuin tombol tulisan M ini, yang memang sistemnya ini memang masih dia touch panel ya, enak, jadi nggak perlu klik-klikan yang memang bisa cenderung kliknya itu bisa pasti rusak suatu saat. Tapi ini touch panel ya, semoga aja touch panelnya awet, dan ini gue nggak bisa ngecek bakal awet atau enggak. Tapi yang pasti ada tombol tulisan M, yang dimana tombol ini menurut gue nggak ada gunanya sama sekali, dan gue udah coba-coba pencet, gue nggak tahu nggak ada muncul, nggak ada pop up atau apapun yang terjadi pada tampilan UI-nya. Yang menurut gua mungkin ini tombol nggak berguna yang mereka mungkin lupa ilangin kali ya. Oke, selanjutnya yang keenam atau yang terakhir kontranya adalah menurut gua brightness uniformity-nya yang jelek. Yang dimana kalau gua ngelihat dari beberapa sisinya, kalau kalian lihat dari testing ANSI yang sebelumnya yang bisa kalian kembali ke preview validation testnya,
Kalian bisa cek di situ bahwa ANSI di tengahnya itu sekitar 260-an. Itu kalau dibandingkan atau disandingkan dengan pojok-pojoknya itu di 150-an sampai 170-an. Yang menurut gua itu brightness uniformity-nya tentu sangat mengganggu. Kurang lebih tuh jaraknya perbedaannya sampai 50% lebih. Yang menurut gua hampir 2 kali lipat dari yang sisi kirinya, tapi dari tengahnya itu 50% drop. Jadi tentunya akan cukup mengganggu buat kalian yang nonton film-film yang cukup terang, karena film-film tersebut otomatis akan terasa gelap di bagian sisi kiri pojok-pojoknya. Oke, jadi itu aja pro dan kontra yang bisa gua sampaikan ke kalian. Untuk bagian kesimpulannya di bagian ini. Kesimpulannya, jadi proyektor ini ya proyektor yang sebenarnya cukup powerful. Kalau gue lihat dari speakernya cukup kencang, walaupun bassnya nggak terlalu nendang, tapi kicknya berasa. Dan yang kedua, performanya sebenarnya not bad, tapi memang brightness uniformity-nya kurang. Dan tentunya ada bug yang tadi gue bilang dari pengaturan fokus digitalnya. Dan apa hubungannya dengan koneksi Bluetooth tersebut, gue nggak ngerti codingnya mereka yang ngebugnya gimana. Dan beberapa fitur andalannya juga bisa dipakai, kayak misalkan touch panel dan segala macamnya. Dan sebenarnya kalau tanya, ini terbilang worth it gak worth it bergantung pada harga atau yang di offer ke kalian ketika buat mengetahui retail price-nya ini nih. Nah, yang pasti di proyektor sampel dari Kuroku K6 ini akan gue jual ke kalian dengan harga murah yang nggak nyampe di harga 1,6 juta, yang mungkin akan gue rilis di 1,4 sampai 1,5 juta, dimana itu mungkin harga default dari pabriknya guys ya. Oke, itu aja buat kalian yang memang mau purchase ini produk. Kalian bisa langsung ke AJ Store, dan kita cuma punya 1 unit karena ini sampel aja. Dan buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa untuk klik tombol like. Dan buat kalian yang nggak suka, dislike aja. Dan buat kalian juga memang yang ingin selalu stay tune dan mengetahui video-video kita yang terbaru dan mengenai tentang review-review dari teknologi proyektor lainnya ataupun device lainnya, kalian juga bisa langsung subscribe aja channel kita. Dan buat kalian yang ada pertanyaan, jangan lupa untuk klik atau informasi aja di bagian kolom komentarnya. I am Eric and see you in the next video.